Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tujuan Pendidikan dari Sudut Pandang Filosofis dan Teoritis. Dari mata kuliah Kajian Teks Kependidikan Arab yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Muklis Huda MPDI. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Aminatul Zuria dengan NIM 201190021, kemudian Anissa Ayu Fitria dengan NIM 201190029, dan Faruk Romdoni dengan NIM 201190084. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghuradat Tarbiyati minan Nahiyatil Falsafiyati wan Nadhariyati, yang artinya tujuan pendidikan dari sudut pandang filosofis dan teoritis. Min aqdamil falasafatil ladzina unwan bitarbiyati wa katabu anha Aflatun al-filsufil ighriqi. Faqad kutiba fi jumhuriyatihi anin nidhamil ladzi yahtaruhul lil madinatil fadilah. Wa baina annal gharda minat tarbiyati huwa ayyasbahal farda adwan shalihan fil majtama'i. Wa indahu anna tarbiyatal fardi laisat ghayatun lidatiha wa innama hiya ghayatun bin nisbati lil ghayatil kubra wahya najahul majtama'a wa sa'adatuhu wa huwa yara anna salahal fardi la yakunu illa bi ma'rifatihil khair wa taqdiruhu iyyah wa ala hadha fala yakunul farda adwan shalihan illa idza kana arifan bil khair lianna ma'rifatal khair fadilatun. Nah, baik dari paragraf 1 ini menjelaskan mengenai pendapat filsuf Yunani yaitu Plato. Nah, ini merupakan filsuf tertua yang berurusan dengan pendidikan ya. Nah, Plato itu menulis di Republiknya tentang sistem yang dia pilih. Nah, dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, dalam pendidikan ini yang dimaksud adalah pendidikan individu, bukanlah untuk tujuan itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang kaitannya dengan tujuan utama. Nah, tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya yaitu untuk keberhasilan dan kebahagiaan masyarakat. Dan Plato melihat kebaikan individu itu tidak hanya dengan mengetahui kebaikan dan menghargainya saja. Nah, berdasarkan hal tersebut, seorang individu bukanlah anggota yang baik kecuali ia menyadari kebaikan tersebut, karena mengetahui yang baik adalah suatu kebajikan. Nah, jadi tujuan pendidikan menurut Plato. Baik, akan saya lanjut. Kemudian paragraf kedua. Ama Aristu fayara annal gharda minat tarbiyati huwa awalan ayyastati al farda amala kullama huwa mufidun wa daruriyun fil harbi wasalmi wa thaniyan ayyakuma bima huwa nabilun wa khairun minal a'mal wa bidzalika yasilul fardu ila halatis sa'adah. Nah, pendapat yang kedua ini yaitu dari Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles bahwa tujuan pendidikan itu adalah yang pertama, seorang individu dapat melakukan segala sesuatu yang berguna. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu untuk melakukan sesuatu yang mulia atau yang lebih baik daripada suatu perbuatan, seorang individu dapat mencapai kebahagiaan.
Nah, kemudian untuk yang paragraf ketiga yaitu wa yara fi torino da filtre asharul murabbina bi Italia fi asrin nahdati annal gharda minat tarbiyati tanmiyatil fardi min jami'i nawahiyati al-aqilatun wal halqiyatun wal jismiyatun la lamhanata khosoh walakinna la yakunu muwatinan solihan mufidan lil limujtamaihi qadiran ala ada'il wajibil ami wal has fahadhal gharda ladhi nada bihi fi Torino mundu khamsata qurunin syabihun bima nunadi nahnu bihi fil qarnil ishrina min i'dadil fardi liyakuna muwatinan sholihan. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini yaitu pendapat dari Vittorino da Feltre. Nah, Vittorino da Feltre ini pendidik paling terkenal di Italia pada periode Renaissance. Nah, menurut Vittorino da Feltre, tujuan pendidikan ini adalah sebagai pengembangan individu dalam semua aspeknya, yaitu meliputi aspek mental, moral, dan fisik. Dan ini bukan untuk profesi khusus, tetapi untuk menjadi warga negara yang baik, berguna bagi komunitasnya, mampu melakukan tugas publik dan pribadi. Nah, tujuan yang dianjurkan oleh Vittorino ini pada 5 abad yang lalu ini mirip dengan yang dianjurkan pada abad ke-20 ini, yaitu untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang baik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tokoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Ayu Fitria. Imada kudita tadama nau ajadida minal usul bil ilmi huwa istifarauti wa in kana makarufa bil adil ikra illa anna lam yakunu syail istimali fi ahdi. Francis Bacon adalah salah satu filosof Inggris yang menulis tentang politik, agama, sejarah, sastra, logika, dan filsafat. Itu muncul selama era ketika para sarjana mencapai beberapa penemuan, seperti Galileo dan lainnya. Dia terpengaruh oleh pendapat mereka. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak bertujuan untuk menjadikan kaum muda ahli dalam ilmu pengetahuan menggunakan metode tradisional lama, yaitu mode novel dan filsafat. Tetapi tujuan pendidikan adalah untuk membuka pikiran mereka dan mengarahkan mereka pada metode yang digunakan memperoleh pengetahuan, sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya kapanpun mereka mau, dengan memberikan mereka kebebasan mental yang memungkinkan untuk memahami semua jenis pengetahuan. Tujuan pendidikan baginya adalah agar individu kembali ke metode pengakses pengetahuan, bukan untuk mengumpulkan pengetahuan dengan cara apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok pertama yang berjudul Tujuan Pendidikan dari Sudut Pandang Filosofis dan Teoritis. Bismillahirrahmanirrahim. Fil qarni samin asyar dhahara fil awraba harakatu tarbiyah tusamma al harakatu tabi'iyatu wa kanat tad'u ila al akhdi tifli bima yuwafiqu ma yulah wa tabayyuhu wa tasji'u khuraizu wa ifsahal majlulin namuha wa kadzalika al amalu ala taqwiyati
salatin nasya'in fi tabi'ah wa kana jinjakus resau zaiman hadhil harakat wa huwa alladhi naqalu murkazi ihtimami tarbiyati ila tabi'ati tifli wa mayula wa huwa yaqulu la bitu lima rabbi min maharabatin ihda nakhiyati tabiyatu tiflu awin nidomil istima'iyati wal anna yatuha bisaniyatin khairu lahu min ayyadaha awal. Jin Jaskus Resau adalah pemimpin gerakan ini. Dia adalah yang mengalihkan fokus pendidikan ke sifat dan kecerundukan anak. Dan dia berkata, pendidik harus melawan salah satu dari dua aspek. Yang pertama, sifat anak atau sistem sosial, dan mengorbankan yang kedua lebih baik baginya daripada mengorbankan yang pertama. Tujuan pendidikan baginya adalah pembentukan manusia seutuhnya, bukan pembentukan anggota masyarakat belaka. Dan di antara para pendidik abad ke-18 dan ke-19. Paragraf selanjutnya, Bamin rijalit tarbiyatun fil qarni samin asyara wa tasi'u asyara pestalozi wa kana ra'ayatu anna al-qarada min at-tarbiyati wa huwa i'dadul bunya insanu liqiyami biwajibaihim al-mukhtalifi fil hayah bahwa idnun yuhtabu ilal khordi amalin ijtimai yajma'u baina i'dadil fardi wa baina hajati fil mujtama alladhi ya'ishu fihi wa idha intafalna ilal qarni tasi ashar ajadna min ashharil marabbin. Pestalozzi menurut pendapatnya, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk melaksanakan berbagai tugasnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, ia bertujuan pada tujuan sosial praktis yang menggabungkan persiapan. Selanjutnya, Herbert Spencer. Wakana yara annal khorondol minal tarbiyatil huwa al-i'dadul ihyati. Education is a preparation for life. Fayaqulu inna wadifatal tarbiyati i'daduna lil hayatil kamilah, to prepare us for complete. Jika kita beralih ke abad ke-19, kita akan menemukan salah satu pendidik paling terkenal, Herbert Spencer, orang Inggris. Dia percaya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan kehidupan. Pendidikan adalah mempersiapkan kita untuk hidup yang utuh dan lengkap. Fungsinya harus dijalankan oleh pendidikan. Untuk kesimpulannya, Plato menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadi anggota masyarakat yang baik dan tujuannya utamanya yaitu untuk keberhasilan dan kebahagiaan masyarakat. Bagi Franco Bacon berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membuka pikiran mereka dan mengarahkan mereka pada metode yang digunakan memperoleh pengetahuan sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya kapanpun mereka mau, dengan memberikan mereka kebebasan mental yang memungkinkan untuk memahami semua jenis pengetahuan. John Amos Comenius berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut ilmu, keutamaan, dan kebenaran. Menurut komunis dan John Locke, pendidikan mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, pendidikan jasmani bertujuan untuk memperkuat badan dan aktivitas jasmani. Yang kedua, pendidikan mental berusaha untuk membekali pikiran dengan semua jenis pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pendidikan akhlak bertujuan menanamkan kebajikan dalam jiwa.
Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa tujuan pendidikan baginya adalah pembentukan manusia seutuhnya, bukan pembentukan anggota masyarakat belaka. Pestazoli menurut pendapatnya, tujuan pendidikan itu adalah mempersiapkan manusia untuk melaksanakan berbagai tugasnya dalam kehidupan. Herbert Spencer percaya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.